Judul firman Tuhan hari ini, Tuhan mendahului kita. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan itu maha hadir, jadi kalau dia sudah mendahului kita, bukannya berarti kita ditinggal. Hebatnya Tuhan adalah, Tuhan mendahului kita, berarti Tuhan sudah ada di masa depan kita, dan juga Tuhan ada di dalam kita. Jadi, dia sudah menyiapkan hari esok, besok hari Minggu, kita punya rencana mungkin mau ke gereja dan lain sebagainya, Tuhan sudah ada di sana menyiapkan yang terindah bagi kita semua. Ya, firman Tuhan, Ulangan 31, ayat yang ke-8 mengatakan begini. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah apa? Patah hati. Tuhan sudah ada di masa depan kita. Itu prinsipnya harus begitu, harus mengerti dulu. Kalau kita tahu itu, berarti kita bangun pagi harusnya tersenyum. Karena kita tahu Tuhan sudah ada di masa depan kita. Tuhan sudah menyiapkan yang terindah bagi saya karena Tuhan tidak bisa dibatasi sama waktu. Ya, kita dibatasi sama waktu, Tuhan nggak bisa dibatasi waktu. Tuhan selalu, He goes before you. Selalu ada di depan kita. Nah, ada ayat yang menyatakan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan seorang pribadi yang dipanggil sama Tuhan, mendahului keluarganya dan juga cikal bakal menjadi sesuatu pendahuluan daripada sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Coba kita baca Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Diutus sama Tuhan ya, seorang mendahului mereka. Seorang ini siapa namanya? Yusuf. Yang dijual menjadi budak. Jadi Yusuf ini yang disuruh mendahului, dia dijual dulu dari jadi budak gitu ya. Dianya diproses dulu. Kemudian mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi ketika dia ada di dalam penjara. Sampai saat firman-Nya sudah genap, ya perhatikan kalimat ini. Sampai saatnya firman-Nya sudah genap, firman Tuhan sudah genap, dan janji Tuhan membenarkannya, baru setelah itu dia menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Nah sekarang masalahnya gini, waktu dia akan menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir kalau sampai ada interview sama Tuhan. Dan Tuhan kemudian bicara sama dia dan kasih tahu, Yusuf, kamu satu hari akan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir, tetapi kamu akan melewati hal-hal yang sangat sulit dalam hidupmu, kamu akan dibuang ke dalam lubang, ya, sama saudara-saudaramu, dan kamu akan difitnah sama saudara-saudaramu, bahkan jubahmu yang sangat bagus akan diambil, dicelupkan di dalam darah hewan, dikasih sama bapakmu yang kamu sangat kasihi, dan bapakmu stres seumur hidup karena mikir kamu diterkam binatang buas. Udah gitu kamu akan dijual ke Mesir. Sampai di Mesir kamu bolehlah naik-naik pangkat dikit di rumahnya Potifar. Kamu udah jaga integritas, kamu jaga kejujuran, kamu difitnah lagi. Sama siapa? Sama istrinya. Sampai kamu masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara kamu akan menemukan karunia kamu akan bisa menafsirkan mimpi, kamu bertemu dengan juru minum sama juru roti. Yang ketika mereka akan keluar dari penjara, kamu titip pesan kepada mereka, guys, kalau sampai keluar jangan lupa gue ya. Kasih tahu, give a good word sama raja, sama Firaun supaya gue juga bisa keluar. Tahu nggak apa yang terjadi? Kamu dilupain lagi 2 tahun sama mereka. Baru setelah itu, Suf, kamu akan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Kira-kira dia mau nggak? Nggak mau lah. Saya kalau disuruh begitu juga pasti mungkin nggak mau. Nggak mau ribet amat perjalanan hidupnya. Nggak udahlah kayak gini-gini aja nyantai-nyantai di rumah bapak gue. Udah pakai jubah bagus lagian kan. Udah nggak mau gitu. Tuhan mempersiapkan dia. Karena supaya nanti kelak waktu ketika dia berjumpa dengan kakak-kakaknya, dia menjadi orang yang sangat rendah hati. Dia bahkan bisa mengampuni kakak-kakaknya. Dan itu cikal bakal loh, menjadi sebuah bangsa yang besar. Karena waktu zaman musim kelaparan, ketika akhirnya keluarga daripada Yusuf akhirnya masuk dalam sebuah tempat di Mesir, dan di dalam tempat itu, ketika sudah masuk ke dalam sebuah negara asing itu, mereka berdiam di situ. Kemudian akhirnya mereka cikal bakal menjadi sebuah bangsa yang sangat besar karena ada 12 suku di situ nantinya. Akan jadi ribuan orang, kemudian jadi puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jadi jutaan. Dan kemudian mereka akhirnya kanker yang namanya Promised Land. Itu cikal bakalnya, makanya dikatakan Yusuf mendahului mereka. Itu kisahnya begitu, ya. Oke, sekarang kalau kita udah ngerti itu, kita udah paham itu, sekarang buka sama-sama saya di sebuah kisah juga yang sangat dahsyat, ada di 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 dimulai dari ayat yang pertama dikatakan begini. 1 Raja-Raja 17. Lalu berkatalah Elia,
orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, lagi akan ada musim kering nih, akan ada hujan. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia, pergi dari sini. Ada sebentar lagi kering nih di sini. Berjalan ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Kenapa? Mumpung hujannya, betul udah stop, mumpung airnya masih ada, karena sebentar lagi juga pasti kering airnya, karena hujannya udah stop, mumpung airnya masih ada, pergi ke sana. Karena di sana aku telah menyiapkan sesuatu hal yang sangat indah, karena dikatakan begini ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu, dan ini yang luar biasa, burung-burung gagak. Cuma satu ya. Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Burung gagak aja bisa diperintahkan sama Tuhan untuk kasih makan. Kemudian dikatakan begini, Elia pergi melakukan seperti firman Tuhan, pergi diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan pada waktu pagi dan petang. Pagi dan petang, pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Burung-burung gagak bawain Elia setiap hari McDonald. Pagi McDonald, malam-malam burger. Roti, daging. Saya nggak tahu roti sama dagingnya dari mana. Ada kemungkinan besar dia ambil roti dan daging burung-burung itu dari rumahnya warga yang memang stoknya banyak, juga mereka nggak tahu, dan udah pasti dagingnya yang terbaik, rotinya pasti yang terbaik. Saya senang kalau ketemu Bu Kristi. Saya ngeliat roti di dalam. Dia selalu bawain saya roti. Saya suka roti. Saya lemes kalau lihat roti sama keju. Rotinya Bu Kristi enak banget. Roti sama daging. Setiap hari, bayangin coba. Kalau Tuhan bisa mendahului kita dan memerintahkan siapapun dan apapun dalam hidup kita, harusnya kita tersenyum setiap hari karena semua kebutuhan kita sudah ditanggung sama Tuhan. Karena dia bisa pakai burung-burung gagak kok. Dan memang akhirnya sungai itu kering. Karena kan hujannya udah nggak ada. Dan ini yang Tuhan lakukan di ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Memang benar-benar kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Tuhan udah punya semuanya terbentang di depan kita. Jadi nggak usah takut. Dikatakan begini. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, diam di sana. Ketahuilah, sekarang Tuhan bukan memerintahkan lagi burung-burung gagak. Aku, Tuhan, telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Dan janda ini bukan janda kaya. Janda ini janda yang sangat miskin, yang udah mau mati karena adonan kue atau rotinya tinggal sedikit. Sesudah itu ia bersiap, pergi ke Sarfat. Setelah sampai di pintu gerbang, tampaklah seorang janda mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Perempuan itu mengambil dan kemudian berseru lagi, sekarang cobalah ambil bagiku sepotong roti. Kan wanita ini, janda ini udah diperintahkan sama Tuhan untuk kasih Elia makan. Berarti harusnya ya, kalau dia diperintahkan sama Tuhan, harusnya kalau dia udah berjumpa sama Tuhan, harusnya dia paham bahwa, oh kalau Tuhan suruh saya kasih hambanya atau abdi Allah makan, pasti saya dipelihara. Ini masalahnya nih, kita baca 7.000 lebih janji firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Tetapi tetap aja kalau ada yang namanya masalah, kenyataan hidup, kita juga pasti akan ngomong seperti dia. Saya juga gitu kok. Dan ketika kita ngomong, itu karena reaksi kita kepada sebuah masalah. Perhatikan, reaksi jangan sampai menentukan respon. Saya sakit nih, kena kanker darah. Di awal, istri saya bilang gini, kenapa sih Tuhan? Kan dia udah melayani Tuhan. Kenapa dia bisa kena kanker darah? Itu reaksi. It's okay. Kemudian kita saling ingetin, udah ya jangan doa kayak begitu. Gak boleh ngomong kayak begitu. Yuk kita ngucap syukur aja. Karena Tuhan baik, karena penyakit bukan dari Tuhan. Reaksi normal lah. Tetapi jangan sampai reaksi itu jadi respon. Karena respon adalah sesuatu yang udah kita pikirin. Reaksi banyak orang bisa kaget. Banyak orang bisa akhirnya cemberut. Banyak orang bisa komplain. Banyak orang bisa melakukan segala macam. Jangan sampai reaksi jadi respon. Ini reaksinya sih. Reaksinya dia bilang nih. Akhirnya dia bilang begini si janda ini. Perempuan itu menjawab. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya udah gak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2 potong 3 kayu api. Aku akan pulang mengolah bagiku dan bagi anakku. Setelah itu kami memakannya, kami akan mati.
Lu mau minta dari gue roti, gue udah gak ada apa-apa. Itu reaksi. Responnya luar biasa sih. Karena Elia bilang begini. Tepung dalam tempayan itu, ayat 14. Tidak akan habis. Karena dia katakan begini, jangan takut. Belum ayat sebelumnya. Ulang. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu sepotong roti bundar kecil daripadanya. Ambil sedikit dari adonan itu. Jangan kamu masak buat dirimu. Buat aku. Kemudian kasih buat aku. Baru kamu buat dirimu sama anakmu. Karena janji firman Tuhan, sampai kapanpun tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak akan sampai berkurang sampai nanti musim hujan lagi. Yang artinya adalah pemeliharaan Tuhan bagi hidupmu pasti cukup. Reaksinya dia salah, responnya benar karena dia kasih sama Elia, dia dipelihara Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada di masa depan kita. Tuhan bisa memerintahkan burung-burung gagak, Tuhan bisa memerintahkan janda yang miskin untuk memelihara Elia. Tuhan juga bisa memerintahkan siapa aja yang ada di depan kita untuk menjaga dan melindungi hidup kita setiap hari. Itu sebabnya di Yesaya dikatakan begini, kalau Tuhan sudah mendahului kita, harusnya kita belajar begini loh. Yesaya 45 ayat 2-3 mengatakan begini. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Waduh, kita senang kalau baca ayat ini. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Wow, terima kasih Tuhan. Semua masalahku akan diratakan sama Tuhan. Udah gitu aku akan dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Jangan mutilasi ayat ini. Karena harta yang terpendam, kekayaan yang tersembunyi adalah karakter kita yang akan diubahkan sama Tuhan sebenarnya. Jangan mikirin harta, jabatan, status, ketenaran, uang yang ada di tangan. Enggak, Tuhan nggak pernah janji-janjiin kayak begitu. Itu semuanya sekunder. Itu sesuatu yang ditambah-tambahkan sama Tuhan. Bukan itu. Kalau lagi berhadapan sama masalah, pastikan yang terlebih dahulu berubah, bukan masalahnya, tapi diri saya yang berubah. Diri saudara yang berubah. Itu harta terpendam loh. Itu kekayaan yang tersembunyi loh. Elia diubahkan Tuhan. Janda itu diubahkan Tuhan. Mereka melihat perkara besar terjadi di depan mereka, karena mereka tahu Tuhan ada di depan saya. Gitu loh. Jadi dikatakan setelah itu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel memanggil engkau dengan namamu. Dengan kata lain, kalau kamu diubahkan, kamu akan paham dan ngerti isi hatiku. Saya banyak sedihnya ya, selama 26 tahun pelayanan saya. Untuk datang, untuk melihat atau bercakap-cakap dengan orang Kristen yang nggak ngerti isi hati Tuhan. Jadi banyak orang ketakutan, banyak orang khawatir, banyak orang macam-macam. Karena mereka nggak tahu isi hati Tuhan. Bahkan, ada orang Kristen bilang begini, kan masih ada kutu keturunan, Pak. Kan kita harus ada 2 pelepasan, Pak, di rumah. Dan 2 pelepasan harus pakai pendeta. Kalau perjamuan kudus harus ada pendetanya, Pak. Banyaklah ngomong-ngomong kayak begitu. Kan saya belum layak, Pak, di hadapan Tuhan. Semua yang Yesus katakan di kayu salib, mentah semuanya ketika dia katakan apa? Selesai udah. Saya percaya ya, kalau kita masih percaya sama kutu keturunan, terjadilah hal-hal seperti begitu dalam rumah kita. Udah nggak ada kutu keturunan. Mau dulu opa oma kita, orang tua kita nggak bener. Yang udah pasti jangan sampai nyimpen jimat di rumah ya. Yang udah pasti kalau mereka apapun yang mereka lakukan, saat di momen kita terima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus ada di dalam kita, merdeka kita. Semua kutu keturunan hari itu juga dipatahkan dalam nama Yesus. Jadi percuma dong kalau bilang udah terima Yesus, udah percaya bahwa Yesus, katanya Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib. Tapi masih berkata-kata begini, kan masih ada kutu keturunan, Pak, kami butuh dilepaskan, Pak. Terus saya tanya, emangnya kamu ngapain mau dilepasin? Belum percaya Yesus? Udah dilepasin. Ada jimat di rumah? Nggak ada. Kamu udah dilepasin, pikiran kamu aja yang masih menjeratmu. Kok nggak ngerti-ngerti sih isi hati Tuhan? Udah gitu kalau kamu merasa kamu pikiranmu belum bebas, berdoa sendiri. Kan kuasa yang ada di dalam kamu sama di dalam saya kan sama. Yo nggak bisa gitu kan, Pak, harus pakai pendeta. Banyak pendeta ngawur tahu kan? Mungkin juga hidup lo lebih kudus daripada pendeta. Udah deh. Kuasa di dalam kita adalah kuasa yang diberikan sama Tuhan. Dan kuasa itu kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Semuanya sama dikasihnya. Gak ada Tuhan bilang begini, oh Billy Lantang saya kasih kuasa ya. Yang lain, karena dia jemaat statusnya gak usah. Enak aja. Dan lagi ya, kita nih statusnya jangan mau dibilangnya, kita hanya jemaat. Enggak. Kita hamba Tuhan kok semuanya. Karena sampai kapanpun kita harus menjadi terangnya Tuhan, harus jadi garamnya Tuhan kok dimanapun kita berada. Berarti kita hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, punya hati hamba. Gitu kan?
Jadi kita punya kuasa yang dahsyat. Kalau makin kita ngerti isi hati Tuhan, makin berubah kan hidup kita. Nah, kemudian ini komplain yang berikutnya nih. Komplain ya. Karena gini, ada orang kemudian bilang begini, ya Pak, Tuhan udah mendahului saya. Tapi ya Pak, saya nggak dapat kesempatan itu. Orang itu udah dapat duluan pekerjaannya. Padahal saya pengen banget loh Pak. Pak, saya ya pengen banget loh punya kesempatan itu. Tapi dia udah duluin saya Pak. Saya nggak dapat kesempatan itu. Saya mau beritahu ini pada Bapak Ibu. Tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup mendahului Tuhan. Kalau sudah genap waktunya, semua rancangan indahnya akan digenapi dalam hidup. Kalau ada pintu tertutup, kalau ada penundaan, kalau ada seolah-olah sepertinya orang yang dapat kesempatan bukan kita, itu berarti belum genap waktunya. Jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya, Yohanes 5 coba lihat. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Okay? Yesus berangkat ke Yerusalem, kemudian dekat pintu gerbang domba ada kolam namanya Bethesda, 5 serambi. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, pasti diajak ke kolam ini. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang. Ada orang buta, timpang, lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam. Kenapa menantikan goncangan air kolam? Karena sewaktu-waktu malaikat Tuhan akan turun menggoncangkan air itu, barang siapa yang masuk terdahulu, firman Tuhan katakan, mereka sembuh. Yang masuk terdahulu. Kemudian ini yang terjadi, ya, ada orang di situ yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan ketika Yesus melihat orang ini, Yesus bertanya begini, maukah engkau sembuh? Ya jelaslah dia mau sembuh. Tapi ini pernyataannya dia bilang begini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun apa? Mendahului aku. Orang lain udah dapat duluan Tuhan pekerjaannya. Orang lain udah dapat duluan kesempatannya. Aku nggak pernah dapat kesempatan itu Tuhan. Ayat berikutnya. Yang namanya percepatan dan yang namanya sebuah kegenapan Tuhan terjadi. Karena Yesus bilang begini, bangkit, angkat tilammu, dan berjalanlah. Selesai udah. Gak usah masuk kolam, hari saat ini juga kamu sembuh. Kalau sudah ada perkenanan Tuhan dan waktunya sudah genap dan itu hanya Tuhan yang tahu, selesai semuanya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ada orang mendahului kita. Saya masuk rumah sakit tahun 2019. Kita pilih kamar yang paling murah di Singapore General Hospital. Karena istri saya, sangat cantik ini yang duduk depan saya ini. Dia ini adalah orang yang menutup asuransi saya. Berpikir bahwa kalau dia buka asuransi yang baru, Billy tidak akan apa-apa. Karena kalau dia buka asuransi yang baru, asuransi yang lama ditutup, berarti saya ada 90 hari masa tunggu di asuransi yang baru, saya nggak punya coverage. Dia selalu pikir gini, Billy Lanta nggak pernah masuk rumah sakit. Nggak pernah sakit. Hidupnya sehat-sehat aja. Jadi untuk menghemat uang, dia berpikir, dan istri saya orang yang sangat pandai, orang yang gerak cepat. Dia dengan logikanya, dia tutup asuransi lama. Harusnya kan dibuka aja ya. Supaya yang baru kan ada masa tunggu 90 hari. Supaya kalau ada apa-apa, masih ada coverage. Ini tutup. Alasannya menghemat. Karena toh juga nggak pernah dipakai. Ditutup, asuransi baru dibuka, 90 hari masa tunggu, saya nggak punya coverage. Saya gubrak di kamar mandi di hari ke-76. Didiagnosa di hari ke-76. Sampai di dalam doanya dia bilang ini, Tuhan, kalau sampai dia harus sakit, kenapa nggak 14 hari lagi? Ya kalau doa jangan bilang 14 hari lagi, ya nggak usah sakit sekalian. Itu karena desperate. Dan dia adalah orang yang saya nikahi, orang yang nggak punya dimensi iman karena orangnya pandai. Saya ngomong seolah-olah dia nggak ada di sini. Nggak ada dimensi imannya. Jadi Tuhan biarkan itu terjadi karena Tuhan mau kasih tahu bahwa aku sudah mendahului dirimu. Dia kan nggak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Yang dia tahu, yang dia lihat di depan matanya, Tuhan gak ada coverage Tuhan. Mau bayar pakai apa? Masuk SGH, puji Tuhan juga Tuhan udah kasih tempat itu karena di tahun 2019 Singapore General Hospital tidak terima orang Indonesia.
Kok bisa? Di tanggal 2 Januari, dokter dari Mount E, karena kita nggak mungkin mau berobat di sana, karena itu tempat saya didiagnosa, dia telepon dokter yang ada di SGH, tanggal 2 Januari, pikiran kita, dokter semua pada liburan. Ditelepon ketua hematologinya, angkat telepon, dia ada di tempat, dan dia bilang, kirim pasiennya sekarang. Kenapa mau masuk SGH? Karena SGH itu kayak SCM. Rumah sakitnya bagus, tapi murah. Tapi tetap aja, semurah-murahnya Singapura, tetap aja mahal. Jadi waktu kita masuk ke situ, akhirnya, to make the long story short, waktu masuk ke situ, kita pilih kamar yang berempat. Waktu lagi masuk ke kamar yang berempat, saya muntah-muntah di kamar yang berempat, karena bawa makanan loh, nggak tahan tubuh saya, udah masuk rumah sakit juga udah pakai kursi roda. Darahnya udah habis. Di hari itu, tiba-tiba dia lihat di website, ya, rumah sakit ini ternyata ada kamar isolasi, kamar sendirian. Dan harganya nggak terlalu mahal. Nggak beda-beda jauh sama kamar yang berempat. Dia segera minta sama dokter, sama suster. Dan mereka bilang begini, udah habis Bu, itu kamar soalnya populer. Itu kamar cuman sendirian, kamar isolasi, kenapa dia murah? Karena nggak ada jendela. Tapi kan sendirian. Dia bilang lagi, ya udah kedahuluan orang lain. Kenapa nggak dari minggu lalu aja ya, waktu kita mau masuk sini aku udah cek, rasa bersalah. Udah tutup asuransi, dia ngerasa bersalah lagi sekarang. Kenapa aku nggak cek dari minggu lalu? Istri saya selalu punya hati untuk saya, dia selalu mau nolongin saya, mau give the best. Jadi dia suka rasa bersalah sendiri. Bapak Ibu, dalam hitungan kira-kira 12 jam malam hari, saya lagi tertidur. Tiba-tiba saya dibangunkan sama suster. Suster bilang gini, Pak, kenapa? Ini pihak rumah sakit sama dokter udah sepakat, Bapak dikasih kamar nomor 3 di ujung, Pak. Oh, puji Tuhan, itu kamar isolasi ya? Bukan. Itu kamar namanya suite room. Apaan tuh suite room? Kalau di hotel tuh presidential suite, Pak. Maksudnya apa? VIP, VVIP, suite room. Saya nggak minta kamar suite room. Bayarnya gimana, suster? Suster salah ngerti. Tunggu dulu, Bapak yang salah ngerti. Saya belum selesai ngomongnya. Kamar nomor 3, suite room itu, Bapak dikasih, bayarnya bayar kamar isolasi. Nah, itu saya mau. Kok bisa? Ya, karena rumah sakit sama dokter kasihan sama Bapak. Kapan bisa masuknya? Sekarang. Istri saya mana ya? Tadi titip pesan lagi beli makanan ke bawah. Saya telepon gak diangkat-angkat. Tiba-tiba ada hormon adrenalin di dalam saya untuk saya ngepak barang karena saya masuk rumah sakit pakai kursi roda. Saya ambil koper-koper semuanya, saya masukin barang di sana, saya dorong, saya tarik tuh koper dengan jalannya begini-begini udah di lantai 8. Susternya panik, kursi roda. Saya bilang minggir. Kamar nomor 3 mana? Buruan. Udah gak usah kursi rodaan. Cepetan. Kenapa saya buru-buru? Supaya rumah sakit gak ganti pikiran. Karena kan susternya bilang sekarang. Jangan nunggu dikasih suite room. Itu kayak, wow, I never dream of that. Saya gak pernah berpikir dapat kamar sebagus gitu. Waktu saya buka kamarnya. Ada ruangan di sebelah kiri, saya buka lagi. Toiletnya karpet semua. Sampai saya pikir, Tuhan, tidur di toilet juga gak apa-apa, Tuhan. Akhirnya dia naik ke atas. Dia terkaget-kaget karena saya udah tata ruangannya sebagus-bagusnya. Baju udah gantung-gantungin semuanya. Dia bilang, kok udah rapi begini? Iya, kalau sampai rumah sakit ganti pikiran, mereka gak tega. Kayak kita udah settle kan di situ. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah mendahului saya, Tuhan udah tahu bahwa semua kamar isolasi akan dibuat penuh sama dia. Karena Tuhan udah siapkan yang terbaik buat saya. Kamar nomor 3. Kamar nomor 3. Itu adalah kamar yang suster bilang bahwa itu ditempati sama raja-raja dari Timur Tengah. Karena itu kamar paling mahal. Itu kamar paling mahal, makanya nggak ada yang tempatin. Kenapa saya dikasih? Karena saya juga anak raja. Amin. Bapak Ibu juga anak raja. Amin. Jadi nggak usah takut. Kalau Tuhan sudah mendahului kita,
Tuhan siapkan yang terbaik bagi kita. Jadi tenang aja. Ya, tenang aja. Oke, kita baca lagi ayat berikutnya. Ini tugas kita. Mazmur 119. Ayat 148. Mazmur 119 ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Tugas kita hari ini, Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah mendahului kita, pribadi yang paling sulit dikalahkan itu adalah diri kita sendiri. Dahului dirimu setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kau mulai harimu. Bangun pagi. Tuhan, hari ini aku mau melandasi semua keputusanku yang akan aku ambil dengan firman kebenaran. Karena aku akan berjalan, bergerak, mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan. Aku akan dahului diriku. Aku akan dahului hariku dengan firman Tuhan. Saya nggak berani tuh keluar kamar pagi-pagi. Kalau belum saya merenungkan firman Tuhan pagi-pagi. Gak kadang-kadang saya nonton yang visual, atau saya baca sesuatu. Itu jadi landasan hidup saya, baru saya bisa mulai hari saya. Dan saya nggak berani. Saya nggak berani. Thank you. Kalau sama-sama orang di stage pasti ngerti soalnya. Thank you ya bro. Lalu semangat ceritanya. Gatel di leher. Oke. Sekarang kita lanjutin lagi nih. Ini luar biasa banget firman Tuhan ini. Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Perhatikan ini. Kerendahan hati mendahului apa? Kehormatan. Kalau udah landasi hidup kita, udah mendahului hidup kita, ya dengan firman Tuhan, step berikutnya adalah semua aspek hidup kita harus hadapi dengan kerendahan hati. Jadi masuk ke dalam proses Tuhan pun rendah hati. Karena kerendahan hati akan selalu menarik atau mendahului yang namanya kehormatan. Semua kita pasti mau dihormati, karena itu memang sudah naturnya manusia. Tapi seringkali orang justru mengejar kehormatan, lupa rendah hati. Makanya beberapa tahun yang lalu di pintu tol di daerah Jakarta, ada yang rebutan masuk pintu tol, dua-duanya turun dari mobil karena merasa kehormatannya terusik. Berkelahi, yang satu mukul satunya, salah mukul, mati orangnya. Kena rahang di sini. Dan salah pukul. Dia juga mungkin nggak maksud. Orang yang ngejar kehormatan, akhirnya masuk penjara. Makanya ketika ada apapun terjadi sama hidup kita, Alkitab mulai katakan begini. Ya, coba lihat Lukas 21 ayat 14. Lukas 21 ayat 14. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu apa? Pembelaanmu. Jangan mikirin lebih dahulu pembelaanmu. Jadi kalau ada orang nyakitin kita, melukai kita, jangan mikirin lebih dahulu pembelaan. Biarkan Tuhan yang bela. Dahului kerendahan hati, karena kerendahan hati pasti akan menarik yang namanya kehormatan. Kenapa harus kayak begitu? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi saya. Lukas 21 ayat 14 mengatakan begitu. Yohanes 13 ayat 34, coba lihat. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Ini perintah baru, karena perintah lama nggak kayak begini. Supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi apa? Sama seperti aku telah lebih dahulu mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuhan lebih dahulu mengasihi saya, dengan dasar itu, dengan standar itu, baru saya bisa mengasihi orang lain. Saya mengasihi orang lain bukan karena standarnya orang itu mengasihi saya. Kalau kita udah ngerti alur ini, akhirnya kita mengerti Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau ada orang nyebelin, ketemu sama dia, sapa duluan. Dahului dalam memberi hormat. Itu semua bisalah kita lakukan kalau kita dahului diri kita dengan firman Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa segala-galanya harus saya dahului dengan kerendahan hati. Kalau kita lakukan itu, kita akan saling mendahului memberikan hormat. Akhirnya suami istri juga begitu. Dia akan ambil keputusan untuk menjadi orang yang tepat bagi pasangannya. Bukan nuntut pasangannya. Kita nggak akan nuntut orang lain lagi. Kita mau jadi orang yang tepat bagi orang lain. Nggak mudah loh. Itu adalah latihan tiap hari loh. Kalau Tuhan sudah mendahului kita, paling tidak, kita harusnya mendahului diri kita dengan seperti ini. Dan sebagai penutup, saya mau beritahu ini kepada kita semuanya.
Seringkali ada pintu-pintu tertutup. Seringkali ada hal-hal yang membuat delay dalam hidup ini. Dan membuat kita nggak suka. Membuat kita akhirnya marah. Membuat kita akhirnya mungkin kecewa sama Tuhan. Ya. Satu hari, saya ada undangan khotbah jam 7 malam di Pacific Place. Hari Selasa. Saya harus berangkat dari rumah saya di Jakarta Pusat, berarti sebenarnya saya cuma 11-12 kilo. Jam-jam biasa setengah jam nyampe. Tapi karena itu jam 7 malam di hari kerja, saya harus berangkat jam 6 sore, karena pasti perjalanan 1 jam. Saya keluar dari kamar saya. Saya hampiri meja di depan kamar saya yang biasanya kunci mobil ada di situ, kuncinya nggak ada. Kunci mobil kalau tidak ada di meja di rumah saya, udah pasti ada di tas istri saya. Masalahnya, saya kalau udah nggak ada kunci di situ, saya akan cari ke kamar, lihat cari tasnya dia, saya pasti korek, pasti dapat. Masalahnya tasnya nggak ada, kenapa? Karena istrinya nggak ada. Dia lagi pergi. Jadi saya udah mulai deg-degan nih, aduh, dibawa nih pasti nih sama dia. Saya telepon, dia angkat. Aku lagi meeting. Tunggu bentar, cariin ada kunci nggak di situ. Hening. Tiba-tiba ada suara Tuhan Yesus. Kalau ada kata-kata Tuhan Yesus berarti kunci ada di situ. Iya, kunci ada di sini. Udah tenang, dia kan selalu gitu. Tenang, dia kan banyak akal. Udah tenang aja. Nanti aku kirim sama Gojek. Nggak bisa. Kirim Gojek ke rumah udah 15 menit. Ya udah harus berangkat sekarang. Nah, sekarang masalahnya gini, kenapa saya nggak mau naik gokar? Karena kalau pesan gokar jam 6 sore datangnya setengah jam. Karena kan rush hour. Kalau naik motor, keringetan sampai sana, karena saya mudah keringetan. Saya nggak apa-apa juga naik motor, cuma keringetan pastinya. Jadi saya mikir-mikir, udahlah take my chance. Saya pesan gokar. Tiba-tiba, 1 menit, tintin depan rumah. Wow, luar biasa, terima kasih Tuhan. Segera saya masuk mobilnya. Masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba supirnya begini. Sudah lihat HP-nya. Ini Pak Billy Lantang. Iya. Saya baru nonton khotbahnya Pak barusan. Dikirimin nama keluarga saya. Oh, puji Tuhan Pak. Tiba-tiba dia bilang ini. Tiba-tiba dia nangis. Puji Tuhan Pak. Saya lagi banyak masalah Pak. Terima kasih Tuhan. Tuhan kirim Pak Billy ke mobil saya. Saya butuh konseling Pak. Saya ada masalah sama keluarga Pak. Iya. Sembari jalan kita konseling. Ayo jalan. Udah jam 6 lewat, ayo jalan. Telat nih gua. Ayo jalan. Gak apa-apa ya Pak. Sembari jalan, sembari konseling. Gak apa-apa, ayo jalan. Sepanjang jalan, dia cerita soal istrinya. Dia komplain soal mertuanya. Dalam hati saya, untung kamu bukan Salomo. Salomo istri 700. Berarti mertuanya 700. Ini mertua baru 1 pasang aja kamu udah komplain. Dia nangis. Sampai di Pacific Place, puji Tuhan, jam 6.50. Saya bilang sama dia, Mas, masuk aja ke basement. Ntar saya bayarin parkir. Kenapa Pak? Udah ntar kita doa di situ bareng. Boleh ya Pak? Ayo udah gak apa-apa, masih ada waktu nih. Saya berdoa sama dia. Dia nangis, dia peluk saya. Setelah selesai, saya diberkati Tuhan. Karena Tuhan bilang gini sama saya, Bill, kalau ada pintu tertutup, aku selalu mendahului kamu. Aku sengaja pertemukan kamu dengan dia. Karena dia butuh kamu juga butuh diubahkan sama aku. Terus saya tanya sama dia, Mas, kok 1 menit tadi saya klik, Mas udah bisa datang ke rumah saya? Iya Pak, saya baru dropin ibu-ibu di sebelah rumah Bapak. Sebelah rumah saya, itu rumah mama saya. Ibu yang tua apa yang muda? Yang muda katanya. Oh itu berarti istri adik saya. Iya Pak, saya baru dropin dia baru turun dari mobil, tutup pintu, tiba-tiba aplikasi bunyi ting, sebelah rumah. Kok bisa persis gitu ya Pak? Tuhan yang pertemukan. Tuhan nggak buat saya telat kok. Tuhan antar saya, bahkan kita punya ekstra waktu untuk berdoa. Malam-malam saya bilang sama istri saya kasih kesaksiannya. Oh dia senang. Karena dia nggak rasa bersalah lagi. Makanya, kalau kunci ketinggalan di tas, berarti Tuhan punya maksud. Katanya. Nggak gitu juga kali Dibawa-bawa terus kunci.
Maksud saya, kalau ada delay, kalau ada sampai penundaan, tenang aja. Tuhan sudah mendahului kita. Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Tuhan sudah akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat dan selalu kesempatan yang tepat. Karena Tuhan Maha Tahu dan Tuhan Maha Hadir dan Tuhan Maha Kuasa. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.